Halo kawan-kawan, balik lagi sama saya Ilham Farid Maulana. Sekarang saya berada di stasiun Ciamis, mau ke Kediri, ke Kampung Inggris. Mau menemani salah satu kawan yang akan belajar di sana. Sekarang pukul 2.47, jadwalnya pukul 2.55. Stasiun ini merupakan satu-satunya stasiun yang masih beroperasi di Kabupaten Ciamis. Stasiun ini juga yang menjadi saksi bisu ketika pertama kali saya menggunakan kereta api pada tahun 2016 yang lalu. Hari ini, saya akan menuju ke Kediri, tepatnya ke Kampung Inggris. Saya akan menemani salah seorang kawan untuk belajar bahasa Inggris di sana. Perhatian jalur 2 dari arah barat, jalur 2 dari arah barat, segala macam kereta api Kahuripan dari Kiara Condong dengan tujuan akhir Blitar. Hati-hati jalur 2 dari arah barat, segala macam kereta api Kahuripan dari Kiara Condong dengan tujuan akhir Blitar. Kereta yang saya gunakan kali ini adalah kereta api Kahuripan dengan rute Kiara Condong sampai dengan Blitar. Begitupun sebaliknya. Jika biasanya ketika masuk gerbong akan berdesak-desakan, namun kali ini begitu berbeda. Mungkin karena pandemi, gerbong yang akan kami tumpangi tidak terlalu penuh. Beberapa penumpang terlihat menggunakan masker dan pelindung wajah. Setelah saya duduk menurut nomor di boarding pass, saya diberikan pelindung wajah oleh petugas. Perjalanan kali ini sungguh enak bagi saya. Gerbong benar-benar tidak sesak. Saya bisa selonjoran sepanjang perjalanan, bahkan tidur-tiduran di tempat duduk yang diperuntukkan untuk 3 penumpang itu. Enaknya naik kereta api menuju ke arah timur adalah seperti ini. Ketika pagi datang, saya disuguhkan oleh panorama alam yang mempesona serta golden sunrise yang memanjakan mata. Ketika cacing di dalam perut sudah mulai menggerutu, saya langsung membuka bekal yang disiapkan oleh ibu. Ibu membawakan saya 2 bungkus nasi, 1 buah mangga, mentimun, tomat, dan beberapa buah jeruk untuk bekal di perjalanan. Sambil menikmati pencuci mulut, saya menonton film buatan Disney. Terdengar lucu memang, orang dewasa menonton film kanak-kanak. Namun, sudut pandang setiap orang berbeda-beda. Ada yang covernya sangar namun hatinya lembut. Ada juga yang covernya lembut namun akan terlihat sangar ketika terusik. Sepertinya saya tidak keduanya. Nah guys, ini udah mau masuk jam 10.15 dan baru masuk Ngawi. Untung aja keretanya ini agak kosong, jadi bisa selonjoran enak. Di boarding pass kita sampai jam 12.35 kalau nggak salah, setengah satuan, dan baru kita sampai ke Kediri. Setelah hampir 11 jam perjalanan, akhirnya satu lagi perjalanan kereta api Kahuripan yang tiba dan berhenti di stasiun Kediri. Bagi yang mengakhiri perjalanan stasiun Kediri, sebelum turun berasa kembali para penumpang Anda, pastikan tidak tertinggal kekal di dalam kereta. Demi keselamatan dan kenyamanan Anda, tetaplah berada tempat duduk sampai kereta api benar-benar berhenti. Terima kasih atas keberatan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Untuk pintu keluar stasiun Kediri sebelah kanan dari arah kedatangan kereta api. stasiun ini merupakan salah satu stasiun penghubung bagi orang-orang di Pulau Jawa yang akan belajar ke Kampung Inggris. Sedangkan yang di luar Pulau Jawa biasanya akan mendarat di Bandara Juanda, Surabaya dan menggunakan angkutan umum untuk menuju ke Kampung Inggris. Jalan dari stasiun emang harus jalan karena kita mau pakai gokar, dan jarak dari stasiun Kediri ke Kampung Inggris kurang lebih 1,5 jam. Itu kawanku yang mau kursus, aku antar. Kita ambil kursus di situ English School.
bimbingannya Mr. Putut. Kebetulan aku juga alumni sana 2018 yang lalu dan sekarang mau nostalgia ke sana. Yuk, kita terus. Untuk melanjutkan perjalanan selepas dari stasiun, kami akan menggunakan transportasi online untuk menuju ke kampung Inggris. Setelah jemputan datang, kami langsung melesat menuju kampung Inggris. Perjalanan dari kota Kediri sampai ke kampung Inggris memakan waktu 1,5 jam. Kota yang terkenal dengan pabrik rokoknya ini mempunyai ikon seperti Arc de Triomphe di Paris. Namun, di sini bernama Simpang 5 Gumul. Seperti namanya, Simpang 5 Gumul ini menjadi titik pertemuan dari 5 persimpangan. Persimpangan menuju ke kampung Inggris adalah salah satunya. Udara cukup panas selama di perjalanan. Karena cukup kelelahan, kami pun tertidur. Nah guys, ini tadi baru sampai, nggak sempat bikin video banyak karena gue ketiduran. Ini udah nyampe di campnya di situ. Ini tuh yang mau kursus. Sebenarnya saya dulu di Eagle Camp, bukan di sini. Tadi setelah saya nanya-nanya, ternyata Eagle Camp sudah tidak digunakan lagi sejak 2 tahun yang lalu. Pindah ke sini. Enak. Kipas, sudah ada lemari, kasur, dan belajarnya di sini. Enak banget pokoknya. Jalan-jalan cari tempat penyewaan sepeda. Setelah membereskan barang-barang, kami berjalan kaki menuju tempat rental sepeda yang terletak tidak jauh dari asrama. Sebenarnya, ada banyak tempat penyewaan sepeda di kampung Inggris. Namun, kami memilih yang terdekat. Kawan saya memilih sepeda gunung dengan biaya sewa Rp150.000 untuk durasi 1 bulan. Setelah sepeda berhasil didapat, kami mengayuh sepeda di sekitaran Jalan Flamboyan. Sepeda merupakan salah satu alat transportasi yang wajib digunakan di kampung Inggris. Dengan menggunakan sepeda, kesan belajar di kampung Inggris akan terasa semakin lengkap. Walaupun nanti malam adalah malam minggu, suasana Pare tidak begitu ramai. Malam itu kami bersepeda menuju Jalan Lamtana, jalan yang dipenuhi oleh deretan kafe ternama di kampung Inggris. Biasanya jalan ini akan sesak oleh sepeda yang terparkir di pinggir jalan. Namun sekarang tidak lagi. Malam ini seperti malam-malam biasanya. Tidak ada ciri khas malam minggu yang menonjol di jalan ini. Jalan terlihat gelap. Seperti kota mati, Pare seakan kehilangan pesonanya. Tutor saya bercerita bahwa pada bulan Maret sampai dengan April tahun 2020 kemarin, Pare benar-benar ditutup oleh pemerintah. Tidak ada member yang datang, tidak ada aktivitas warga, tidak ada lalu lalang kendaraan, bahkan untuk sekadar keluar rumah pun tidak diperbolehkan. Pare seakan seperti kuburan. Namun, semua itu demi kebaikan kita. Percayalah, semua akan kembali seperti semula. Pare yang tadinya ramai namun sempat redup akan kembali terang benderang pada waktunya. Seorang kawan pernah berkata, Jogja itu istimewa, namun Pare spesial. Jika Jogja di setiap sudutnya penuh kenangan, maka di Pare setiap sudutnya penuh cinta.